Film ini memang lumayan membuat kontroversi juga. Benar. Ya. Ada banyak ya berita-berita pro kontra dan tapi yang paling menarik karena adanya film ini, kasus ini kemudian timbul kembali dan kemudian diselidiki lagi ya. Cinefox 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Kita kembali lagi di Kening Fox bersama saya Raurau dan Ivan Avandi, yang tentunya tadi kita sudah ngobrol satu film yang temanya adalah mengangkat kisah dari kisah nyata ya. Betul. Tadi film Laura yang sekarang masih bisa kamu tonton Sobat Fox. Yes, yang lagi happening banget nih di bioskop. Dan kita juga ada giveaway-nya, jadi jangan sia-siakan. Ayo segera aja ke Instagramnya Fox Radio Jogja buat dapetin giveaway untuk nobar film Benar banget, Laura. Dan berikutnya kita punya satu film yang tayang di awal tahun ini, lebih tepatnya di bulan Mei atau tanggal 8 Mei 2024, Sobat Fox. Satu film dari kisah nyata juga yang menuai banyak kontroversi dan banyak pihak yang kayaknya ada yang pro, ada yang kontra, kemudian juga ada sisi manfaatnya di mana akhirnya kasusnya diungkap lagi ke publik, kemudian banyak sekali perubahan-perubahan dan pertemuan-pertemuan terbaru dari adanya kasus ini. Kita lagi ngomongin satu film berjudul Vina Sebelum 7 hari. Bener banget. Dibuat oleh rumah produksi D Company. Film ini memang lumayan membuat kontroversi juga ya. Ada banyak berita-berita pro kontra dan tapi yang paling menarik karena adanya film ini, kasus ini kemudian timbul kembali dan kemudian diselidiki lagi ya. Dengan banyak perubahan-perubahan dari kasus ini, dan pihak keluarga pun juga mendukung pembuatan film ini, Sobat Fox. Dan juga film Vina Sebelum 7 hari ini adalah film terlaris nomor 2 setelah dari film Agak Lain, luar biasa. Jadi film ini mengisahkan seorang gadis bernama Vina yang kabarnya berita yang disampaikan kepada keluarga dia meninggal karena kecelakaan lalu lintas. Tapi setelah diselidiki lebih lanjut dan ada sebuah kejadian supranatural yang terjadi 7 hari ya. 7 hari setelah kejadian tersebut yang pada awalnya kan kecelakaan bersama dengan kekasihnya namanya Eki. Nah, karena kejadian tersebut akhirnya ada satu kejadian supranatural juga yang mengiringi meninggalnya si Vina ini. Dan akhirnya dari situ tersiarlah berbagai kabar viral kemudian sampai juga di berbagai belahan di Indonesia ini, dan akhirnya menjadi salah satu topik yang cukup jadi obrolan di tahun itu, di tahun 2016 ya, Roy ya? Iya betul, jadi di tahun 2016 saudaranya Vina ini tiba-tiba kerasukan dan kemudian mengeluarkan cerita tentang bagaimana Vina itu meninggal. Dan kemudian muncullah kontroversi ya, dan kemudian berusaha dilacak tentang kebenaran atas meninggalnya Vina ini. Benar banget, ternyata ada cerita lain di balik meninggalnya si almarhum Vina ini, Sobat Fox. Nah, biar kita nggak penasaran, kita tonton dulu. Ini dia trailernya. Geng motor tuh nggak bener tahu. Makin kesini badan mereka makin gak wajar. Bully itu benar-benar nggak bagus loh. Sama Koji. Dia apaan sih nggak mau? Nok tahu kok gimana cara ngadepinnya? Gitunya itu tuh, nurunin dari Abah. Gitunya apa? Ngelawannya. Ada yang belum aku cerita ke Abah soal Vina. Ada luka-luka yang gak wajar, Pak. Tangannya Vina itu kata tulangnya keluar. Kesimpulan sementara bahwa kejadian ini adalah kecelakaan tunggal karena tidak melibatkan kendaraan lain.
Aku mau orang itu di penjara. Yang kabur ke Jakarta itu jangan lupa, itu anaknya itu. Oke, tadi adalah trailer dari Vina sebelum 7 hari Sobat Fox. Wow. Tapi memang film ini menarik ya. Kalau tadi kita ngebahas tentang film Laura, film ini dibungkus dengan genre drama. Betul. Kalau yang ini menurut Laura kok ada unsur horornya ya? Bener banget, kuat banget unsur horornya. Dan juga tentunya lagi-lagi film ini tidak 100% pure penggambaran dari kisah asli dari almarhum Vina, Sobat Fox. Tapi adalah film, sekali lagi film ada bumbu-bumbu drama dan juga ada bumbu-bumbu fiksinya. Ya. Jadi mungkin bisa dengan lebih bijak juga untuk yang pengen nonton. Ini juga trigger warning ya. Jadi buat yang memang tidak suka dengan adegan-adegan kekerasan, kemudian adegan-adegan lain, bisa skip film ini. Bener banget. Jadi film ini juga cukup menarik sih ya, disutradarai oleh Anggi Umbara yang membuat kayaknya nih film ini lebih cocok buat film horor. Yes, bener. Karena Raura bilang sih ini serem banget. Serem banget. Kalau aku tanggapanku pribadi ketika nonton film ini, entah terlepas dari background story-nya ya, aku rasa secara penggambaran utuh sangat bagus gitu. Tanpa kita kesampingan dulu si sosok almarhumah Vina ya. Ini tuh kayak filmnya dieksekusi dengan cukup bagus, dengan kisah yang cukup kuat. Betul. Dan juga tentunya dari karakter-karakter pemainnya sendiri ini juga bisa mengeksekusi perannya masing-masing dengan bagus gitu. Di sini diperankan sama si Naila D. Purnama yang memerankan sosok Vina Dewi Arsita, kemudian ada juga Pretty Moti sebagai kakek Vina, ada juga tadi Lydia Kandau sebagai ibunya, kemudian Giselma Firmansyah dan Della Hussein. Betul, banyak banget pemeran-pemeran dan juga supporting aktor dan juga aktrisnya, Sobat Fox. Dan di sini dari awal kita disuguhi dengan berbagai kejadian-kejadian yang memang sudah digambarkan dengan sinematografi yang cukup gelap ya, dengan nuansa horor yang cukup kental. Kemudian dari awalnya kita sudah diperlihatkan sosok Vina yang memang periang, kemudian harus meninggal dengan kondisi yang tidak wajar. Itu dia yang memang menjadi poin atau premis film ini. Ya, tapi yang paling menarik ketika fakta diungkapkan kepada publik melalui film ini. Ya, orang-orang juga nggak tahu ya ini sebenarnya fakta atau fiksi ya. Ternyata menuai kontroversi yang cukup pedas karena banyak banget netizen yang merasa bahwa itu kayaknya bentuk eksploitasi, bentuk eksploitasi juga dan nggak etis juga karena ya yang bersangkutan kan sudah meninggal. Tapi digambarkan dengan cara yang cukup keras dan brutal sekali gitu, dan memang sampai sekarang kabarnya juga belum terungkap ya kasus ini. Masih ada beberapa titik yang masih janggal dan juga belum ada titik terang dari kasusnya Vina ini, Sobat Fox, dan semoga aja memang kedepannya kita lebih bijak lagi dalam menonton dan juga memilih tayangan. Dan juga semoga untuk kasusnya Vina ini segera benar-benar selesai dan juga pelaku yang jadi tokoh utama di kehidupan aslinya ya, bener banget, bisa benar-benar bisa mendapatkan keadilan juga. Bener banget, dan juga mungkin juga salah satu niatan baik ya dari rumah produksi yang membuat film ini adalah supaya juga kasus ini bisa naik kembali dan juga bisa mendapatkan keadilan yang sepantasnya. Bener, kalau tujuannya itu emang bener sih, menurutku ini bisa membuat kita ingat dan juga orang-orang yang memang harus bertanggung jawab juga menjadi perlu diingat lagi, karena dengan adanya film Vina ini Sobat Fox juga makin tahu lagi nih kira-kira aslinya seperti apa. Pengen tahu itu, rasa penasaran tuh selalu ada dan menjadi obrolan juga untuk yang mungkin generasi-generasi yang tidak melewati tahun 2016 yang memang pada waktu itu mungkin masih kecil dan sebagainya gitu. Betul banget, tapi jangan khawatir karena di company ini sudah mengantongi izin dari pihak keluarga. Dan ini juga bisa menjadi gambaran sih buat kita semua, bagaimanapun juga kekerasan itu bukanlah sesuatu jalan keluar dari sebuah masalah. Dan makin kesini ya, Laura lihat dari film Laura, dari film Vina, ini kita juga memperhatikan kenakalan-kenakalan remaja yang kayaknya ini kok jadi brutal dan mengerikan juga ya, karena di situ juga digambarkan kekasihnya Vina yang juga punya peran dalam kematiannya Vina ini ikut geng motor dan memang digambarkan proses
pembunuhannya itu memang lumayan sadis ya, karena ada tindakan kekerasan juga di sana yang dilakukan nggak cuma oleh 1-2 orang, tapi secara berkelompok. Bener banget. Aku setuju banget sama statement kamu, Raul, tentang adanya kita harus mawas diri juga, kemudian melindungi orang-orang sekeliling kita, terutama buat Sobat Fox yang memang sudah punya anak, sudah memasuki fase-fase remaja, ada baiknya untuk taking control lebih baik lagi. Bener banget, karena kekerasan bukanlah jalan keluar. Betul, itu dia. 100 buat Raul. Wow, gila nih. Luar biasa berat juga sih di episode ini, karena masih ada 1 film lagi Sobat Fox semua, dan film ini juga diangkat dari sebuah kisah nyata, dari sebuah kisah pengadilan yang cukup booming banget, padahal waktu itu tahun 1989 atau 84 ya? 1989 dan ini juga diangkat ke film, dan filmnya itu juga bagus banget karena bisa menginspirasi banyak orang, dan mungkin juga kalau ada kesempatan Sobat Fox bisa melacak di layanan streaming tentang film ini, karena menurut Raul dan Ivan film ini tuh bagus banget sih sebagai sebuah film. Tapi kita obrolin nanti dulu Sobat Fox, setelah yang mau ini mau lewat. Berkisah tentang sebuah keluarga di Jakarta yang memang tidak ideal ya, bisa disebutkan. Tidak ideal. Kemudian memang menggambarkan kedua orang tuanya itu bercerai karena si ayah, yaitu si Tino ini memang punya sifat yang kurang baik. Dia juga mungkin juga mengalami tekanan secara ekonomi dan juga personil karena dia belum mendapatkan pekerjaan. Jadi dia adalah seorang pengangguran.